tiba-tiba dari arah depan saya terdengar seperti sebuah pesawat terbang jatuh guys. Cekit, boom. Sikap berdoa mulai. Nah, berdoa selesai. Yodap guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Indra Kotiba. Oke guys, jadi di video kali ini guys, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya lagi guys. Mungkin kalian pernah gak sih guys mengalami suatu mimpi dan mimpi itu menjadi kenyataan. Baik itu mimpi yang indah, yang menyenangkan, ataupun mimpi-mimpi yang mengerikan guys. Oke, dan saya pun pernah guys mengalami sebuah mimpi yang bisa dibilang itu menyeramkan guys, dan terjadi pada kehidupan nyata saya. Mungkin istilah ini dinamakan bisa jadi indigo atau bisa dibilang juga deja vu. Kalau pengalaman deja vu itu istilahnya suatu mimpi yang kejadian pada dunia nyata dan biasanya kita tidak menyadari dan tiba-tiba inget aja gitu. Dan kalau indigo merupakan suatu kelebihan khusus yang dimiliki oleh seseorang anak guys, dimana dia bisa meramal, dia bisa merasakan suatu hal yang gaib, yang mistis, yang akan terjadi di depannya. Dan saya pun gak tahu nih guys, kalau mimpi yang saya alami itu bisa dikategorikan sebagai deja vu atau bisa dikaitkan sebagai suatu kebiasaan khusus atau indigo ya guys. Oke guys, sebelum kita ke kisahnya guys, perkenalkan nama saya Indra Kotiba guys. Jika kalian baru masuk ke channel ini dan baru menyaksikan video-video yang saya buat guys, jangan lupa jika kalian memiliki ketertarikan yang sama dengan saya mengenai hal-hal yang berbau kisah misteri, inspirasi, dan jangan ragu-ragu, kalian bisa langsung subscribe channel ini sebagai bentuk support dari kalian untuk channel ini. Oke guys, gimana kisahnya guys? Kita langsung aja ke videonya. Dan hati-hati omat guys, subscribe koy. Oke guys, jadi pengalaman ini terjadi pada saya dan melibatkan teman kerja saya ya yang bernama Satria guys. Jadi kejadian ini terjadi pas pada hari pertama bulan puasa guys, dimana pada malam harinya guys saya bermimpi kalau saya itu sedang berada di sebuah jalan yang luas dan dimana saya itu menyaksikan di depan saya itu terjadi sebuah kecelakaan besar guys, dimana guys saya pada saat itu guys dalam mimpi saya bermimpi saya sedang berlari-lari mendekati kerumunan tersebut guys dan mencoba untuk menolong korban-korban tersebut guys. Dan saya pun merasa keheranan guys ketika saya mendekati kerumunan tersebut guys, banyak di sana korban-korbannya itu banyak sekali wanita dan hanya saya sendiri seorang laki-laki yang berada di sana guys. Jadi saya pun berlarian ke sana kemari guys guna untuk meminta pertolongan guys. Akhirnya singkat cerita guys, tiba-tiba saya itu terbangunlah dari mimpi saya dan saya pun merasa kaget, waduh mimpi gini amat gitu kan, baru juga masuk bulan puasa udah mimpi serem aja gitu. Dan pagi harinya pun saya pun berangkat kerja ya guys, dimana saat itu saya bekerja sebagai seorang salesman di sebuah perusahaan rokok guys. Pas nyampe kantor gitu, saya pun masih inget juga tentang kejadian itu, tapi tidak diceritakan ke orang-orang ya, karena mungkin sebuah mimpi saja dan sebuah peringatan untuk saya untuk lebih hati-hati gitu. Akhirnya setelah kita bergegas membereskan barang yang akan kita jual, diangkut ke mobil dan kita pun berangkat guys dari kantor. Singkat cerita, setelah masuk tol tiba-tiba guys gambaran tersebut muncul dalam pikiran saya gitu, dan saya pun menceritakan mimpi tersebut ke asisten saya tersebut guys. Dan saya pun ngomong ke dia, bro saya waktu malam mimpi seperti ini. Intinya terjadi sebuah kecelakaan yang cukup besar gitu, dan dia pun lebih hati-hati membawa kendaraan kita ya, membawa mobil kita. Akhirnya di perjalanan hari itu bisa dibilang nggak ada problem apa-apa guys, dan
Hari besoknya pun lancar seperti biasanya, tidak ada hal-hal yang aneh terjadi dalam pekerjaan kita. Jadi guys, sebelum kita ke ceritanya guys, saya lupa menjelaskan bahwa pada saat itu rute perjalanan pekerjaan kita itu guys berada tepat di atas tol Cipularang ya guys. Dan pada hari berikutnya guys, ketika saya selesai melakukan kunjungan dan sambil beristirahat juga tepat di warung Bu Lilis, di mana warung Bu Lilis itu tepat berada di depan jembatan yang di bawahnya itu guys tol Cipularang guys. Dan saya pun nggak ada sugesti apa-apa ya. Saya pun istirahat sambil melihat-lihat cek stok barang. Tiba-tiba di depan saya itu terdengar suara seperti cekit dan langsung berakhir dengan sebuah dentuman yang besar guys. Duar, saya pun kaget, saya pun panik. Langsung saya keluar dari mobil dan melihat asisten saya. Bro, ada apa bro? Gitu kan. Langsung semua orang-orang yang ada di sana itu histeris guys. Di bawah terdengar suara teriakan, di atas juga terdengar suara teriakan ibu-ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim gitu kan. Dan kata ibu-ibu yang berada di depan sana, jadi dia menceritakan bahwa kejadian kecelakaan di tol itu terjadi ada truk yang membawa sebuah tepung terigu guys, kalau nggak salah, yang remnya blong dan menghantam semua para pekerja yang sedang membereskan jalanan tersebut ya guys, untuk persiapan menjelang lebaran. Jadi ketika si truk ini menghantam para pekerja, si para pekerja itu terhantam kembali pada mobil-mobil mereka gitu. Bus. Dan kejadian tersebut guys sama Satria diceritakan lagi ketika perjalanan pulang gitu. Dan saya pun gak keingetan guys tentang hubungan antara mimpi saya dengan kejadian tersebut. Dan pada saat itu guys saya pun flashback, menerka-nerka kembali mimpi yang saya alami dengan hal-hal yang terjadi yang saya alami juga gitu dengan rekan saya gitu. Dan ternyata guys, dari mimpi tersebut dan kenyataan tersebut memang ada garis merah yang sama, tetapi ada beberapa perbedaan antara kejadian di dalam mimpi dan kejadian di dalam kenyataannya gitu. Dan saya pun menggambarkan bahwa oh, kejadian di dalam mimpi saya terlibat langsung dalam kejadian kecelakaan tersebut, berlari-lari untuk menolong para wanita gitu, dimana jalannya itu berwarna putih dan korbannya itu banyak wanita, dimana saya berlari-lari untuk meminta pertolongan gitu. Sedangkan di hal yang saya alami dan rekan saya alami, di hal kenyataannya guys, ternyata orang yang berlari-lari di kejadian tersebut bukan saya, melainkan asisten saya yang bernama Satria. Dan korban-korban yang mengalami peristiwa tersebut guys, semuanya bukan wanita, tetapi semuanya laki-laki. Dan konon guys, truk yang menimpa para pekerja itu ialah truk yang membawa muatan kapur. Oke guys, mungkin itulah sedikit kisah ganjil dalam hidup saya yang pernah saya alami. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan follow juga akun IG saya di @indrakotiba. Saya Indra Kotiba pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Karena di video selanjutnya saya akan berbagi kisah-kisah yang bisa dibilang itu seram guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ciao. Sikap berdoa mulai. Nah, berdoa selesai.